Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Para hadirin yang berbahagia, segenap sivitas akademika Madrasah Al-Inqi 1 Semarang yang berbahagia, terlebih Bapak Ibu guru, pegawai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat kepada anak-anak saya, santriwan santriwati, selaku murid Madrasah Al-Inqi 1 Semarang yang kami cintai. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan yang sangat banyak sekali. Kenikmatan yang wujudnya apapun juga, baik kenikmatan yang tamak dan kenikmatan yang tidak tamak. Oleh karena itu, kita mestinya dengan kenikmatan itu, malah kenikmatan itu kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, dengan kewajiban atau melaksanakan ibadah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Segenap Bapak Ibu guru yang berbahagia, tanpa kepada santriwan santriwati selaku siswa Madrasah Al-Inqi 1 Semarang, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah tarawih, ibadah siang di bulan Ramadan yang kita cintai. Di samping itu, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan adalah kalimat yang diucapkan orang-orang mukmin sedunia, sebab seiring dengan berjalan waktu, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh maghfirah rahmat telah di hadapan kita semua. Kaitannya dengan bulan Ramadan, Nabi Muhammad seperti biasanya berkhutbah yang isinya padat dan singkat sekali, memberi pesan keutamaan bulan Ramadan dan lainnya. Di antaranya, sesungguhnya sudah datang di hadapan kamu semua bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan semua setan dibelenggu. Di bulan itu ada malam yang lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Wahai manusia, betul-betul sudah datang pada kamu semuanya bulannya Allah yang membawa berkah dan rahmat dan maghfirah. Bulan yang mulia, hari-harinya pun hari yang utama, malamnya pun malam yang utama, jam-jamnya pun jam yang utama, yaitu bulan di mana bulan itu kamu diundang dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memberi ucapan selamat dengan datangnya bulan Ramadan ini adalah termasuk tuntunannya yang diberikan kepada sahabatnya. Sudah datang pada kamu semua bulan Ramadan, pemimpin semua bulan, maka selamat kepadanya. Sudah datang bulan Ramadan yang membawa beragam keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang pada bulan ini. Hadis riwayat At-Tabrani. Di bulan ini napasmu mendhaji tasbih, semua amal-amal manusia akan diterima dan doanya akan diijabahi. Maka pada mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat hati yang tulus serta dengan hati yang suci, agar Allah membimbingnya serta memperbanyak Al-Quran, maka akan menjadi celaka pada orang-orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Hendaklah merasa senang dengan rasa lapar dan dahaga, sedekahlah pada orang miskin, muliakanlah orang tuamu, sambunglah tali persaudaraan, cintailah kaula mudamu, jaga lidahmu, tahan pandanganmu yang tidak halal pada kamu, dan jaga pendengaranmu yang tidak halal engkau dengarkan. Kasihanlah anak-anak yatim, hendaklah bertobat pada Allah dari dosa-dosamu semuanya. Angkat tanganmu untuk meminta di waktu sholatmu, sebab di waktu sholatmu itu waktu yang paling utama ketika Allah melihat hamba-hambanya dengan rasa rahmat dan kasih sayangnya. Wahai semua manusia, sesungguhnya jasadmu semua tergadai dengan amal-amalanmu itu, maka dari itu bebaskanlah dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang berbahagia, Sivitas akan memberikan Madrasah Negeri 1 Semarang, baik Bapak Ibu guru, siswa, santriwan, santri yang kami cintai. Hampir semua umat Islam sudah mengetahui bahwa puasa itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan. Lantas, apakah kewajiban puasa tersebut hanya sekedar ada di persoalan-persoalan akidah atau betul-betul ada manfaatnya pada pendidikan moralnya manusia? Malah akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan penyimpangan moral termasuk korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Namun kenyataannya memang harus demikian, bahwa sungguhnya sudah betul bahwa Allah menjadikan puasa sebagai simbol, sebagai celupan kepada semua orang muslim. Sebab di bulan puasa yang beriman digembleng dengan latihan-latihan rohani, dengan latihan rohani untuk meningkatkan kesadaran spiritualnya dan merasa dekat pada Allah SWT. Sehingga bila kedekatan pada Allah dan kesadaran spiritualnya itu tinggi, mustahil korupsi dilakukan muslim yang disiplin rohani yang seperti itu. Orang yang berpuasa dan masih melakukan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, mungkin manusia seperti itu menganggap puasa hanya dipandang sebagai ibadah yang ada hubungannya dengan Allah dengan ritus-ritus tertentu saja, seperti sahur, tidak makan dan minum, tarawih dan tadarus, dan atau puasa dianggap sebagai ibadah untuk melebur dosa saja. Akan tetapi mestinya di samping puasa merupakan ibadah juga dengan ritus-ritus tertentu, juga ibadah yang mempunyai akibat-akibat etnis yang meliputi rasa syukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat. Juga puasa harus dipahami sebagai wujud kepedulian etis pada manusia. Umpama pemahaman puasa bisa menyeluruh seperti itu, mustahil para shaimun akan melakukan korupsi, di samping melanggar ketentuan Allah juga merampas kesejahteraan manusia yang banyak. Puasa merupakan bentuk pelatihan rohani. Umpama dilaksanakan dengan niat yang suci, akan menjadikannya manusia pada derajat takwa. Keberhasilan dari melaksanakan kegiatan pelatihan spiritual itu tergantung pengendalian hawa nafsu yang bisa merusak nilai puasa itu sendiri. Tanpa mengendalikan hawa nafsu, manusia yang puasa tidak akan mendapat dampak nikmatnya atau ganjarannya, apalagi mendapatkan derajat takwa, kecuali hanya rasa haus dan dahaga saja. Hawa nafsu yang selalu ngajak melakukan hal yang maksiat, kesia-siaan dan condong untuk memuaskan diri hidup di dunia ini. Padahal Allah memperingatkan kepada kita semuanya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hatal akhirati nazid lahu fi harfi, wa man kana yuridu harat dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, barang siapa yang mendekati keuntungan di akhirat, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian keuntungan di akhirat pun. Sebagai bentuk pelatihan rohani, puasa menjadi instrumen untuk menguji tingkat manusia dalam mengontrol ucapan, tingkah laku, dan dorongan nafsu duniawi yang menyesatkan, menyebabkan dosa bagi manusia. Menurut Syed Hussein Nasr bahwa masalah yang paling berat di dalam puasa dan yang menjadi ujung tombak nafsu badani ialah pengendalian hawa nafsu yang di dalam Al-Quran disebut nafsu amarah. Hadirin yang berbahagia, orang yang telah mengetahui tujuan puasa secara hakiki akan menumbuhkan sikap meneladani sifat-sifat Allah SWT yang jumlahnya ada 99. Syekh Hasan Basri menggambarkan keadaan orang yang meneladani sifat Allah SWT betul-betul akan mencapai derajat yang takwa dengan ungkapan, kita akan mengetahui orang itu teguh dalam pendirian keyakinan, teguh dan bijaksana, tekun dalam menuntut ilmu, dan semakin berilmu semakin merendah, semakin berkuasa akan semakin bertambah bijaksana,
dan kelihatan wibawanya di khalayak umum. Jelas syukurnya bila beruntung, menjaga sifat qanaah kaitnya dengan rezeki, selalu berhias walaupun miskin, semakin cermat, tidak boros walaupun kaya, murah hati dan murah tangan, tidak berjalan dengan membawa fitnah, menghina dan mengejek, tidak menghabiskan waktu untuk permainan belaka, disiplin melaksanakan tugasnya, tinggi dedikasinya, serta terpelihara identitasnya, tidak menuntut apa yang tidak menjadi haknya, dan tidak menahan haknya orang lain. Bila ditegur, orang itu menyesal. Bila mempunyai kesalahan akan istighfar. Umpama diejek orang itu akan berkata, umpama ejekan itu benar, semoga Allah memberi maaf padaku. Dan apabila ejekan itu salah, semoga Allah mengampuni. Hal ini seperti halnya yang digambarkan hadis Rasul. Bila ada manusia yang mendekat kepadaku Allah, sampai Allah senang pada manusia itu. Bila Allah senang pada manusia itu, maka menjadilah pendengaranku Allah yang digunakan untuk mendengarnya, penglihatanku yang digunakan untuk melihatnya, dan tanganku yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan memberi, dan kakiku yang digunakan untuk berjalan. Maka hadirin para pendengar, para muslim yang berbahagia, demikianlah sekedar hikmah terkait dengan yang namanya kajian di bulan Ramadan yang perdana ini. Semoga kita semuanya betul-betul dijadikan oleh Allah orang-orang yang takwa di hadapan Allah SWT. Tiada lain tiada bukan ada nanti padanya adalah surga di bawah naungan Allah SWT. Dan semoga kita semuanya, keluarga besar Madrasah Rifqi 1 Semarang, betul-betul nanti bisa melaksanakan tugas kewajibannya sebagai kita seorang Islam, dan semoga puasa kita, ibadah kita selalu dan diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa wafatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah kuliah subuh kegiatan Ramadan pada kesempatan hari ini. Semoga segenap sivitas akademika Madrasah Aliyah Kisah Semarang, baik Bapak Ibu guru pegawai, juga anak-anakku santri dan santriwati semuanya, bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan penuh. Semua ibadah, amal ibadah di bulan Ramadan, baik sholat, zakat, maupun ibadah di bulan Ramadan, terlebih puasa di bulan Ramadan, diterima Allah SWT, sehingga betul-betul Allah menjadikan predikat kita predikat yang takwa di hadapan Allah SWT. Juga insya Allah Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan ketakwaannya, itu tiada lain dan tiada bukan adalah surga di bawah naungan Allah SWT. Demikian kajian Ramadan yang pada kali ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa wafatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.